Iman tuh harus ada buktinya, standar pada bukti. Bagi saya, perlu dijelaskan juga lebih jauh mengenai buktinya seperti apa. Iman yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan kajian ilmiah yang benar. Nah, ini sangat menarik ya. Tapi pertanyaannya adalah, emangnya kajian ilmiah yang tepat itu ya seperti apa gitu? Dan ini berbeda, perspektif semacam ini berbeda dengan perspektif orang-orang barat. Yang mana iman itu sebatas ya sebagai dogma saja gitu loh. Kita yakini benar, soal ada bukti kebenaran atau tidak, ya urusan belakangan, kayak gitu ya. Salah. Tapi saya hanya mau bilang bahwa segala hal yang digunakan oleh Ustaz Nuruddin untuk berdakwah dalam video ini seperti mikrofon, kamera, YouTube, bahkan laptop yang ada di depan beliau, semua itu adalah produk dari sains modern yang dibangun oleh metodologi ilmiah yang mungkin beliau anggap kurang tepat itu. Oke, jadi saya baru saja ketemu salah satu video dari Ustaz Nuruddin di Facebook yang membahas masalah iman dan ilmiah. Saya nggak tahu ya video aslinya di mana. Mungkin teman-teman bisa kasih saya linknya jika teman-teman pernah nonton video lengkapnya. Dan saya rasa topik tentang iman dan ilmiah ini masih penting untuk dibahas ya, biar kita semua nggak salah paham gitu. Sebelum kita mulai, kita nonton dulu video beliau berikut ini. Coba Anda lihat itu ya. Jika bagi orang yang suka mempertentangkan, ini iman, ini kajian ilmiah. Ini perkataan Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib. Ini seorang sarjana yang tidak hanya menguasai turos ketimuran, tapi pernah belajar di barat juga. Perhatikan ungkapannya. Wa yufham min qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah annal aqidah hiyal ilm. Ya, akidah dalam Islam itu, hadirin sekalian, akidah dalam Islam itu setara dengan ilmu. Gak ada pemisah, gak ada dikotomisasi. Ini ilmiah, ini iman. Enggak, iman itu harus ilmiah. Iman itu harus, kalau tidak ilmiah namanya bukan iman. Dan ini berbeda, perspektif semacam ini berbeda dengan perspektif orang-orang barat. Yang mana iman itu sebatas ya sebagai dogma saja gitu loh. Kita yakini benar, soal ada bukti kebenaran atau tidak, ya urusan belakangan, kayak gitu ya. Salah. Dalam Islam tidak mengenal istilah iman semacam itu. Wa annahuma mutasawiyan fil mafhum. Iman dan ilmu itu setara dari konsepnya. Jadi iman itu ilmu, ilmu itu adalah iman. Jadi jangan pernah Anda punya anggapan bahwa iman itu sesuatu, kajian ilmiah itu hal yang lain lagi. Iman yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan kajian ilmiah yang benar. Catat itu baik-baik ya. Iman yang benar atau iman yang sahih tidak mungkin bertolak belakang dengan hasil kajian ilmiah yang tepat. Wa hadza ma najidu fi'lan inda ulama'il aqidah hina yadhhabu ila anna lihat, perhatikan definisi iman versi agama kita itu beda sekali. Anda boleh silakan cari di agama lain. Ini fakta ya. Dalam Islam itu iman tuh harus bersandar pada bukti. Sayangnya seribu sayang, kadang-kadang generasi muda kita ini belum mendalami ilmu akidah tapi udah baca bukunya orientalis, bukunya orang-orang barat, bukunya ya itu orang-orang dari belahan sana. Akhirnya apa? Terkacaukanlah pikirannya. Padahal yang seharusnya apa? Kita bangun fondasi keilmuan sekokoh mungkin, logika, akidah, ilmu kalam dan seterusnya. Baru kita baca buku-buku semacam itu ya. Al-i'tiqad al-jazim al-muttabiq lil waqi' an-nasyi' an dalil. Bukan saya yang bilang, Bu. Ini tokoh terkemuka di dunia Islam. Iman itu harus ada buktinya. Standar pada bukti. Oke, jadi saya akan menanggapi beberapa pernyataan dari Ustaz Nuruddin di video ini ya. Karena bagi saya ada beberapa klaim yang perlu kita diskusikan lebih jauh gitu. Pertama-tama, beliau mengatakan bahwa iman itu harus ilmiah. Iman itu harus ilmiah. Iman itu harus, kalau tidak ilmiah namanya bukan iman. Ya, respon saya adalah ilmiah versi yang mana gitu. Ini harus diperjelas karena kalau enggak, orang-orang bakal menganggap bahwa ilmiah yang dimaksud oleh Ustaz Nuruddin itu setara dengan ilmiah dalam sains. Nah, kalau kita bicara ilmiah dalam konteks sains modernnya, iman dalam bentuk keyakinan terhadap sesuatu yang misalnya tidak teramati, tidak terverifikasi, dan tidak bisa diuji berulang, ya belum bisa dikatakan ilmiah kalau kita bicara dalam konteks sains ya. Tapi kalau yang Ustaz Nuruddin maksud ilmiah itu adalah logis dan rasional, ya nggak masalah juga sih. Jadi menyatakan bahwa iman itu harus ilmiah tanpa menjelaskan ilmiah versi mana, justru membingungkan dan membuat orang menganggap bahwa ilmiah yang beliau maksud itu setara dengan ilmiah secara saintifik.
Coba Anda lihat itu ya. Jika bagi orang yang suka mempertentangkan ini iman, ini kajian ilmiah. Ini perkataan Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib. Ini seorang sarjana yang tidak hanya menguasai turos ketimuran, tapi pernah belajar di barat juga. Perhatikan ungkapannya. Wa yufham min qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah annal aqidah hiyal ilm. Ya, akidah dalam Islam itu, hadirin sekalian, akidah dalam Islam itu setara dengan ilmu. Gak ada pemisah, gak ada dikotomisasi. Ini ilmiah, ini iman. Enggak, iman itu harus ilmiah. Kemudian soal mengutip Grand Syekh Al-Azhar Ahmad Thayyib sebagai otoritas untuk mendukung klaim bahwa iman itu ilmiah, ya saya rasa ini perlu ditelaah lebih jauh juga gitu. Karena kalau kita bicara dalam konteks sains sekali lagi ya, mengutip tokoh terkenal tidak serta-merta menjadikan argumen kita ilmiah. Saya juga tentu saja bisa mengutip ilmuwan-ilmuwan seperti Feynman, Einstein, atau Stephen Hawking. Tapi kutipan itu tidak otomatis membuat pernyataan saya ilmiah kalau tidak didukung oleh metodologi ilmiah yang jelas, misalnya seperti observasi, eksperimen, dan pengujian ulang. Klaim yang bersandar hanya pada otoritas tanpa proses ilmiah, ya tetap tidak bisa disebut sebagai ilmiah dalam pengertian sains. Kecuali saya mengutip hasil penelitian dari para ilmuwan tentang fenomena X misalnya. Nah, barulah argumen saya bisa dikategorikan sebagai pernyataan yang ilmiah. Nah, kalau kita berbicara mengenai iman, yakni misalnya kita percaya pada eksistensi malaikat, jin, bahkan Tuhan, ya itu tentu saja merupakan hal-hal yang tidak bisa dikatakan ilmiah dalam versi sains. Kata Feynman, peraih Nobel dalam bidang fisika kuantum, dia itu justru mengatakan bahwa klaim-klaim mengenai hal-hal supranatural itu adalah sesuatu yang tidak jelas dalam sains. Karena tidak jelas, maka secara metodologis itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah dalam sains. Dan ya tentu saja benar, karena sains tidak punya metodologi untuk membuktikan hal-hal supranatural seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk pada bagian yang sangat menarik menurutku ya, yaitu ketika beliau mengatakan bahwa iman yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan kajian ilmiah yang tepat. Jadi jangan pernah Anda punya anggapan bahwa iman itu sesuatu, kajian ilmiah itu hal yang lain lagi. Iman yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan kajian ilmiah yang benar. Nah, ini sangat menarik ya. Tapi pertanyaannya adalah, emangnya kajian ilmiah yang tepat itu ya seperti apa gitu? Ya mungkin saja Ustadz Nuruddin lebih tahu kajian ilmiah yang tepat itu seperti apa dalam agama gitu. Tapi kalau kita bicara dalam konteks sains ya, kajian ilmiah yang tepat itu adalah hasil dari metode empiris yang bisa direplikasi, dikritisi, dan diverifikasi oleh siapapun tanpa memandang agama, budaya, ataupun keyakinan personal. Tapi kalau yang dimaksud oleh Ustadz Nuruddin mengenai hasil kajian ilmiah yang tepat adalah yang hanya sesuai dengan agama Islam misalnya, ya itu juga nggak masalah bagi saya sih. Tapi saya hanya mau bilang bahwa segala hal yang digunakan oleh Ustadz Nuruddin untuk berdakwah dalam video ini seperti mikrofon, kamera, YouTube, bahkan laptop yang ada di depan beliau, semua itu adalah produk dari sains modern yang dibangun oleh metodologi ilmiah yang mungkin beliau anggap kurang tepat itu. Dan ini berbeda, perspektif semacam ini berbeda dengan perspektif orang-orang barat yang mandang iman itu sebatas ya sebagai dogma saja gitu loh. Kita yakini benar, soal ada bukti kebenaran atau tidak ya urusan belakangan kayak gitu ya. Salah. Jadi kalau misalnya, ini misalnya ya, kalau yang dimaksud oleh Ustadz Nuruddin bahwa hasil kajian ilmiah yang tepat itu yang sesuai dengan agama Islam misalnya, maka orang-orang tentu saja pasti pengen tahu apa hasil ilmiahnya. Apa kontribusi ilmiah kita sebagai umat Islam kontemporer terhadap sains, teknologi, dan obat-obatan? Jangan-jangan kita selama ini hanya menikmati hasil dari metode ilmiah yang mungkin kita anggap kurang tepat itu. Salah. Terakhir, klaim bahwa iman dalam Islam harus bersandar pada bukti, bagi saya perlu dijelaskan juga lebih jauh mengenai buktinya seperti apa. Iman itu harus ada buktinya, bersandar pada bukti. Bukti dalam epistemologi agama itu tidak sama dengan bukti dalam sains. Karena dalam agama, koreksi kalau saya salah ya, sejauh yang saya tahu, bukti dalam agama itu ya bisa berarti wahyu, testimoni, atau pengalaman spiritual yang tidak bisa diuji oleh siapapun di luar individu tersebut. Sementara dalam konteks sains ya, bukti itu harus bisa diobservasi, diverifikasi, dan direplikasi oleh siapapun.
Jadi kita harus bisa membedakan antara bukti yang dimaksud oleh Ustaz Nuruddin dengan bukti yang ada dalam sains. Kalau kita mau bilang iman itu logis atau rasional atau ilmiah dalam perspektif teologi Islam, ya silakan saja. Anda tentu saja bisa membangun argumen-argumen rasional untuk membuktikan eksistensi malaikat, jin, dan Tuhan, dan menyebutnya sebagai sesuatu yang ilmiah. Dan itu sah-sah saja. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah hal-hal seperti itu sangat berbeda dengan ilmiah dalam arti saintifik. Ilmiah dalam sains itu tidak hanya rasional, tapi juga harus empiris. Bisa diuji, diverifikasi, dan direplikasi. Karena kalau hanya mengandalkan argumen rasional semata, ya itu pasti ada celah untuk dibantah. Orang lain juga bisa muncul dengan argumen-argumen rasional lain untuk membantah argumen rasional kita. Tentu saja di sini kita tidak bisa menafikan rasionalisme ya, karena memang dalam epistemologi yang namanya pengetahuan itu bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu rasionalisme dan empirisme. Sains itu selain rasional ya juga harus empiris. Bagi sains, pengetahuan rasional saja tidak cukup. Makanya dalam sains itu sering dikatakan bahwa hakim tertinggi itu bukan pada argumen rasional, tapi bukti empiris. Serasional apapun teorimu, kalau bertentangan dengan bukti empiris, maka argumen rasional Anda itu tidak akan kepakai. Contoh yang paling ngaco itu ya dari Aristoteles. Dulu dia bilang bahwa kalau kita punya dua benda, misalnya yang satu ringan dan yang satu berat, dan dijatuhkan pada ketinggian yang sama, maka benda yang berat yang lebih dulu jatuh ke tanah. Nah, argumen ini terdengar rasional kan? Bagi orang-orang seperti Ustaz Nuruddin, Ustaz Felix Siau, itu mungkin sudah cukup untuk dikatakan ilmiah. Tapi dalam sains, itu belum bisa dikatakan sebagai ilmiah. Karena kita harus uji dulu klaim tersebut. Benar gak nih klaim bahwa benda yang berat itu lebih dulu sampai ke tanah daripada benda yang ringan, jika keduanya dijatuhkan pada ketinggian yang sama? Ternyata pas kita uji, kita temukan bahwa baik benda berat dan yang ringan saat dijatuhkan pada ketinggian yang sama dengan mengabaikan hambatan udara tentunya, maka kedua benda tersebut akan jatuh ke tanah dalam waktu bersamaan. Siapapun bisa menguji itu kapanpun dan dimanapun dia berada, terlepas dari apapun agamanya, sukunya, ataupun rasnya. Jadi dari contoh ini, ilmiah yang hanya sekedar rasional saja itu tidak cukup dalam pandangan sains. Ilmiah dalam sains itu selain rasional juga harus empiris. Makanya dikatakan bahwa hakim tertinggi dalam sains itu ya bukti empiris atau eksperimen. Saya tentu saja sangat menghargai semangat Ustaz Nuruddin dalam membela iman dalam agama Islam. Termasuk ketika beliau mengatakan bahwa iman dalam Islam itu harus ilmiah. Bagi saya itu bukanlah suatu masalah gitu. Semua orang berhak meyakini dan mengklaim bahwa agamanya adalah yang paling ilmiah berdasarkan kerangka metodologis yang diyakini dalam tradisi agamanya masing-masing. Dan memang kalau kita lihat dari definisi ilmiah dalam KBBI, maknanya itu cukup luas ya, bisa bersifat ilmu atau sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan definisi seperti ini ya tidak mengikat secara spesifik pada metode ilmiah seperti yang berlaku dalam sains modern. Jadi dalam konteks tertentu, menyebut iman sebagai sesuatu yang ilmiah itu bisa saja dipahami secara sah, tergantung dari sudut pandangnya. Namun yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa ilmiah dalam konteks agama itu tidak sama dengan ilmiah dalam konteks sains. Dalam sains, istilah ilmiah merujuk pada sesuatu yang dapat diuji secara sistematis melalui observasi, eksperimen, dan replikasi. Sains itu menuntut yang namanya falsifiabilitas dan bukti empiris yang dapat diverifikasi. Sementara dalam konteks agama ya, klaim tentang kebenaran biasanya bersandar pada wahyu, otoritas kitab suci, atau pengalaman-pengalaman spiritual yang tidak tunduk pada metode ilmiah dalam sains. Maka dari itu, saya ingin mengusulkan pada teman-teman yang sering berdiskusi mengenai sains, agama, dan filsafat, mungkin lebih baik istilah ilmiah bisa kita ganti dengan scientific saat kita berbicara dalam konteks sains. Dengan begitu, ketika seseorang mengatakan bahwa iman itu ilmiah, ya teman-teman tidak perlu langsung menolaknya atau merasa bingung. Karena bisa jadi yang dimaksud adalah ilmiah dalam pengertian umum atau dalam kerangka agama, bukan ilmiah dalam pengertian saintifik. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.